Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Bermula dari pernyataan Pak Menteri Pertahanan Pak Syafri mengenai anomali di Indonesia, yaitu adanya bandara yang tidak dijaga oleh aparatur negara. Maka jadi ramailah permasalahan bandara IMIP ini. Ya, ini sebagai suatu tema yang baru terbuka ke publik ya. Ini masih terhitung banyak informasi yang belum jelas. Malah diantaranya itu banyak yang terkecoh bahwa bandara ini ada satu atau dua begitu. Yang mana saya termasuk di dalamnya. Itu sempat berpikir kirain cuma satu di situ. Ternyata memang dua. Nah, yang mana ketidakjelasan informasi seperti itu tidak menghilangkan substansi permasalahan yang dibicarakan oleh Menteri Pertahanan, karena pada akhirnya ternyata terungkap dan terkuak juga lah siapa yang bertanggung jawab di sini begitu ya. Karena pada akhirnya kubu Jokowi tidak mau disalahkan, maka berargumenlah mereka itu proyek bandara ini ditandatangani oleh Pak SBY, tapi tidak bisa menutup fakta juga kita bahwa bandara ini diresmikan pada masanya Jokowi. Meskipun apakah ini diresmikan oleh Jokowi atau tidak, itu ada perbedaan pendapat begitu ya. Kalau secara langsung jelas tidak. Tetapi Jokowi itu waktu meresmikan bandara yang ada di Morowali itu meresmikan termasuk di dalamnya 4 terminal begitu. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa salah satu yang diresmikan itu secara tidak langsung oleh Jokowi itu bandara IMIP itu. Nah, terlepas dari permasalahan-permasalahan detail seperti itu, kerugian terhadap negaranya itu jelas, kemudian ancaman terhadap kedaulatan negaranya itu nyata. Oleh karena itulah Pak Menteri Pertahanan itu sampai berani mengatakan apa yang beliau katakan. Nah, tidak mengherankan memang kalau sebelum Pak Prabowo jadi presiden, yaitu saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden, tidak terlalu banyak orang yang memiliki keberanian untuk mengungkap hal ini. Karena memang Jokowi itu kan diketahui represif ya, meskipun selalu mencitrakan dirinya itu dari kampung, orang kampung, gak tahu apa-apa, agak blow on sedikit begitu. Tetapi permainan politiknya itu licik Jokowi itu. Dan fakta berbicara bahwa orang-orang yang kritis terhadap Jokowi itu tidak jarang oleh Jokowi dikriminalisasi. Nah, sampai akhirnya sekarang kita mendapat era Jokowi sudah habis secara pemerintahan, meskipun secara influence ya, pengaruh itu masih ada pada pemerintahan sekarang. Cuman sedikit banyaknya menjadi lebih banyak orang yang berani untuk berbicara. Nah, termasuk sekarang yang akan kita saksikan adalah acara yang diampu oleh Aiman ini, ya, rakyat bersuara yang mewawancarai salah satu petinggi di Bandara IMIP itu, yang mana beliau itu bertugas sejak tahun 2015. Nah, sampai tahun berapanya tidak tahu. Kita saksikan saja langsung bagaimana pengakuan dari orang yang ada di IMIP itu yang bekerja. Dan kalau secara umum saya pernah atau mendapatkan beberapa informasi dari kolom komentar yang mana informasinya valid kalau kita cocokkan dengan apa yang akan kita saksikan ini, koheren begitu ya. Kita saksikan saja. Dan saya sudah bersama dengannya. Selamat malam. Saya tidak menyebut nama Anda, saya akan samarkan audio dan juga visual Anda. Anda salah satu pimpinan di PT IMIP tahun 2015. Yeah. Oke, saya tidak menyebutkan sampai tahun berapa, tapi beberapa tahun ada di sana. Saya ingin tanya, Anda berada di PT IMIP di Morowali pada saat pembangunan bandara, sebelum pembangunan bandara, betul? Saat land clearing tepatnya. Oh, bersih-lahan. Iya, bersih-lahan. Untuk kemudian dilakukan pembangunan bandara. Iya. Pertanyaannya, untuk apa dibangun bandara itu di PT IMIP? Iya. Sebenarnya memang bandara itu diniatkan untuk mempermudah mobilisasi para tenaga kerja asing yang selama saya di sana, itu mobilisasi dilakukan menggunakan pesawat komersil dari Bandara Soekarno-Hatta, dari Beijing, Soekarno-Hatta, terus dari Soekarno-Hatta
ke Bandara Haluleo Kendari, lalu dilanjutkan jalan darat sampai ke Teluk, dari Teluk Kendari berganti menjadi speedboat sampai ke pelabuhan privat. Mahal jadinya. Iya, jadi sangat mahal biayanya. Anda sebut TKA? Ya. Dari satu negara atau beberapa negara? Dari Tiongkok saja. Dari China mainland, dari Tiongkok dari saja. Tiongkok saja. Berapa mobilisasinya per hari? Sebentar ya, itu terjawab. Itu menjadi jawaban kenapa runway yang ada di PT IMIP itu lebih besar daripada bandara yang ada di kabupaten satunya lagi ya, bandara Morowalinya itu lebih besar, yang mana itu menimbulkan pertanyaan karena seharusnya bandara swasta tidak sebesar itu. Tetapi ya ini menjawab pertanyaan karena memang itu dipakai untuk mobilisasi TKA. Dalam hal ini adalah dari China, itu dari Tiongkok. TKA itu dari Beijing kemudian ke Soekarno-Hatta sampai kemudian ke Bandara Halu-Oleo di Kendari, Sulawesi Tenggara, dan seterusnya sampai kemudian ke PT IMIP. Sekali perjalanan itu rata-rata antara 50 sampai 100 orang. Setiap hari? Setiap hari. 50 sampai 100 orang TKA Cina? TKA Cina. Setiap hari? Hari, betul. Dan sampai hari ini? Sampai kalau saat ini saya tidak ada di sana, jadi saya... Tapi beberapa tahun itu? Itu beberapa tahun. Kalau satu hari kita ambil saya 300 tahun, dikali 100 begitu ya, 300 tahun, 300 hari, kita ambil 300 hari dikali 100, itu sudah berapa? Sudah 30.000 TKA China per tahun. Jadi entah ini dimasukkan ke dalam 19 juta 19 juta janji ya adanya lapangan pekerjaan atau tidak, ya ternyata kalaupun ada ya untuk TKA China ternyata ya, kalau yang pegawai Indonesia itu banyak yang dipecat, malah banyak yang kehilangan pekerjaan di masanya Jokowi itu. Datang terus? Iya. Keluar masuk? Keluar masuk. Bekerja apa? Mereka tidak hanya di level pimpinan, mereka juga ada yang jadi tukang sapu, ada operator tukang sapu, ada apa namanya, eskavator dan seterusnya. Betul, ada pelabuhan, macam-macam. Pegawai pelabuhan itu apa? Ya, kan di sana juga pelabuhan privat itu juga bongkar muat batu bara. Ada pelabuhan kapal lautnya juga? Iya, ada lengkap. privat. Ada bandara, kapal laut? Kapal laut. Rumah sakit juga ada. Rumah sakit ada. Itu pelabuhan kapal laut itu langsung menuju laut atau lewat sungai dulu? Enggak, langsung laut. Oh, langsung laut. Langsung laut lepas. Itu ini permasalahan juga seharusnya, dan ini tidak dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan. Jadi bukan hanya bandara sebetulnya, tapi juga ada pelabuhan yang langsung ke laut lepas. Ini juga bermasalah sebetulnya ya. Yang mana saya bukan membesar-besarkan masalah. Orang yang mengetahui mengenai keamanan kedaulatan negara ini pasti melihat apa yang ada di Morowali itu sebuah anomali, betul kata Pak Menteri Pertahanan. Kecuali ya Termul yang tidak akan melihat itu. Karena coba begini, kita tes ya, ada fakta buruk, misalkan di Indonesia ada fakta buruk, terus kita cari tuh kambing Jokowinya itu, masukin ke Jokowi itu, tuduh Jokowi itu yang bertanggung jawab atas fakta buruk itu. Apa yang akan Termul lakukan? Yang akan Termul lakukan itu akan melihat fakta buruk itu sebagai bukan sebuah keburukan. Itu akan mereka lakukan karena mereka itu tidak mau Jokowi itu tercemar, baik dengan memang yang dia bertanggung jawab secara langsung atau tidak. Makanya dalam hal Morowali ini coba lihat argumen-argumen Termul itu. Mereka itu tidak keberatan negara ini dijual ke negara lain begitu. Dan ini berbahaya ya, saya tegaskan sekali lagi. Yang mana ini belum menjadi perhatian publik sama sekali. Langsung laut lepas. Iya. Dan itu di kompleks tertutup di PT IMIP. Iya, betul. Saya garis bawahi. Iya, tertutup. Tuh. Dan TKA tadi Anda katakan ada yang jadi tukang sapu. TKA Cina tukang sapu. Ada. Kenapa bukan dari Indonesia? Nah sebentar ini ya. Ini menandakan bahwa Indonesia dalam hal ini itu sudah gagal melindungi hak-hak warga negaranya. Yang mana kesempatan itu seharusnya diberikan kepada warga negara yang asli. Jadi bukan kita anti dengan pegawai dari luar negeri, bukan. Tetapi perkara-perkara yang memang kita memiliki kemampuan di dalam mengerjakannya. Saya jadi agak tersinggung juga begitu sebetulnya ya. Kayak orang Indonesia itu kekurangan orang pinter begitu. Itu seharusnya diberikan kepada putra bangsa. Meskipun pemilik proyek itu dari luar negeri, karena mereka itu hanya sebagai investor saja seharusnya. Gini, pada waktu kita di dalam, kita juga diskusi dengan IW, salah satu direktur operasional di sana. Pada waktu itu beliau sampaikan ke saya bahwa
mereka punya komitmen dengan pemerintah Cina untuk membawa SDM Cina. Mereka itu offer SDM yang produktif tapi tidak bekerja. Nggak terserap di negaranya. Terserap di negaranya. Jadi semua pengusaha-pengusaha Cina yang ada di seluruh dunia itu diwajibkan untuk mempekerjakan para warga negara. Sampai yang level paling bawah. Sampai level paling tukang bawah. Yang sapu, tidak operator. tidak skill pun harus dipekerjakan. Banyak yang tidak punya skill. Banyak. Anda sempat menemui. Banyak. Misalnya bahkan gimana? mereka tidak menguasai bahasa Mandarinnya, pakai bahasa daerah di Tiongkok pun dia harus akomodir. Jadi kalau di kita itu kayak orang yang cuma bisa bahasa Sunda itu harus dikerjakan di LA begitu ya, di Los Angeles. Ya itu kebijakan China dan seharusnya kita sudah tahu dari awal begitu ya, kebijakan mereka itu seperti itu. Dan pertanyaannya kalau sudah tahu seperti itu kenapa masih diakomodir juga oleh pemerintah Indonesia yang saat itu pemimpinnya adalah Joko Widodo. Lalu kemudian 50 sampai 100 setiap hari. Itu ada yang masuk, ada yang keluar. Ya. Mobilitasnya seperti itu. Jadi kalau tidak dibangun bandara, mahal lah kurang lebih. Karena harus lewat bandara Halu Olio, jalan darat plus speedboat. Iya. Berapa jam tuh dari Halu Olio sampai PT IMIP? Kalau di lautnya saja sekitar 2,5 jam ya. Perjalanan di speedboatnya sekitar 2,5 jam. Terus dari bandara ke pelabuhan ke Wisma IMIP yang ada di Teluk Kendari itu sekitar setengah jam lah. Setengah jam sampai 1 jam. Itu perjalanan. Tapi kalau lewat darat bisa juga ditempuh darat tapi jalanannya rusak dulu menuju ke IMIP. Waktu bandara sudah beroperasi Anda masih di sana? Sudah enggak. Tapi Anda kan masih punya orang dalam kutip ya. Anda bisa cari tahu dan seterusnya. Pada waktu itu bentar, apalagi kalau sudah ada bandaranya. Mobilisasinya bisa lebih banyak lagi. Bandara sudah beroperasi itu dari luar negeri atau dari dalam negeri Indonesia? Yang mendarat di sana? Yang saya dengar informasinya dari rekan saya di dalam, itu dari Soekarno-Hatta dan dari Samratulangi. Oh, dari Jakarta, Cengkareng ya, Tangerang, dan dari Manado? Iya. Oke, jadi nggak ada yang dari luar negeri? Nggak ada, informasinya langsung begitu, cuman memang mobilisasinya dari sana sampai ke bandara. Tapi itu Anda dengar? Iya. Prakteknya seperti apa, nggak tahu. Pertanyaannya kan karena memang kompleksnya sangat tertutup. Iya. Saya ingin tanya. Sementara ini yang menjadi permasalahan begitu. Peluang atau kesempatan, chance begitu ya, kemungkinan bandaranya disalahgunakan. Jadi kalau secara aturan yang tertulis yang harus dipatuhi ya memang seperti itu, tidak menerima penerbangan internasional secara langsung begitu, itu yang harus ada. Tetapi apakah memang demikian atau tidak, ini akhirnya akan menjadi sebuah PR untuk membuktikan tidak ada itu begitu, karena ini berbahaya. Betulkah informasi yang saya dapatkan bahwa polisi dan tentara pun ya yang berjaga di sekitar lokasi sulit untuk masuk dalam kompleks? Mereka punya yang namanya MSS ya, Morowali Security Service. Oke, itu sendiri ya? Iya, jadi keamanannya sendiri. Sudah mirip polisi lah ibaratnya gitu. Jadi memang. Tapi bukan anggota polisi, bukan tentara. Pimpinannya adalah mantan Kabak Intelkam. Kabak Intelkam Polri, oke, siapa? Pak saya lupa namanya persisnya ya. Tahun berapa waktu itu? Suparto atau Suparni Suparto, oke. Kalau mantan kan sudah tidak bertugas begitu. Pertanyaannya nanti keamanan ini mereka itu bawa senjata atau tidak? Kalau bawa senjatanya dari mana? Ini yang bermasalah. Pimpinannya pada waktu itu ya? Pimpinannya MSS. Oke. Jadi polisi, tentara, jangankan warga nih, polisi, tentara susah masuk ke dalam. Bahkan bupati pun nggak bisa masuk. Bahkan bupati nggak bisa masuk. Bupati nggak bisa masuk. Lalu, oke sebentar, ini akan dibilang sama Termul itu wajar karena ini adalah kompleks private. Ya iya, permasalahannya kompleks private-nya itu dia berapa hektar begitu. Itu yang menjadi permasalahan. Juga fasilitas yang ada di dalamnya. Ini akhirnya betul nanti kata Pak Menhan, ini adalah negara di dalam negara. Ini Pak Aiman itu harusnya bertanya tadi ya, kan ada keamanan tuh yang mana dipimpin oleh mantan Intelkam tadi ya, harus ditanyakan itu keamanan yang dimaksud di dalam itu dia membawa senjata api atau tidak, itu harus ditanyakan. Karena kalau dia membawa senjata api, nah itu bisa ditelusuri itu dari mana senjata api dapatnya itu, ya jangan-jangan begitu ya dari yang masuk ke Morowali, ya yang mana itu nanti kalau bejibun senjata apinya di situ, itu bisa bermasalah tuh.
terhadap kedaulatan negara. Siapa yang bisa menjamin bandara itu hanya dari dalam negeri? Kan bisa aja langsung dari luar negeri, dari Malaysia misalnya, dari Malaysia, Kalimantan bagian utara tuh, Kucing dan lain sebagainya ya, Sarawak, atau Filipina misalnya yang dekat dengan situ, kan bisa saja. Tidak ada yang bisa menjamin kalau menjamin itu ya. Makanya kalaupun ada aparatnya tidak bisa menjamin begitu, apalagi kalau tidak ada. Makanya ini lubang yang sangat terbuka lebar yang mengancam kedaulatan negara. Bisa mungkin, tapi saya belum mendapatkan informasi itu. Oke, setidaknya Anda belum mendapatkan karena Anda udah keburu mengundurkan diri. Ya, secara definitif tidak ada begitu ya. Kenapa Anda mengundurkan diri? Mungkin gini, sedikit ada tambahan. Banyak kontainer yang masuk juga. Oke. Itu membawa seperti mata pacul, wajan. Dari Cina? Dari Cina. Jadi mereka produk UMKM-nya Cina harus diakomodir. Apa aja? Mata pacul, wajan, linggis, wajan, kayak gitulah peralatan-peralatan pertukangan atau kendaraan itu memang diambilkan dari Cina. Spare part kendaraan-kendaraan untuk operasional di sana, termasuk alat-alat berat. Iya, jadi kontainer lewat? Pakai kontainer lewat laut. Lewat laut. Kan? Oke, yang tadi Anda bilang pelabuhan tadi. Iya. Itu permasalahannya nanti masuk bea cukai nggak tuh? Itu pelabuhannya dari mana? Itu juga jadi pertanyaan publik begitu ya. Dan itu tidak ada petugas bea cukai dan imigrasi. Ada kan pelabuhan privat. Tidak ada sama sekali bea cukai yang saya tahu sama. Jadi bandaranya Anda mendengar bahwa tidak ada dari luar negeri, meskipun itu juga masih pertanyaan karena Anda sudah di sana. Tapi yang jelas pelabuhan lautnya itu membawa kontainer dan barang-barangnya dari Cina tanpa bea cukai dan Iya, karena langsung masuk di situ. Tidak. Nah, itu bisa jadi di atasnya katel-katel, wajan-wajan, itu di bawahnya senjata. Ya, kalau nggak ada yang ngecek gimana? Ya kita skeptik begitu ya. Kita menjadi orang yang banyak kecurigaan ya demi apa ya? Demi keamanan negara kita begitu. Ya wajar. Ada logo-logo, biasanya kan kalau sudah diperiksa ya oleh bea cukai kan ada logo-logonya di kontainernya. Anda menyaksikan sendiri tuh barang-barang dari waktu dibuka juga saya lihat. Waktu dibuka langsung dari Cina, Iya, tanpa bea cukai, tanpa imigrasi. Tahun berapa itu? 2016-an lah saya sempat 2 kali lihat ya. Dan siapa presidennya? Jawab sendiri. Oke. Dan TKA di sana ada berapa jumlahnya waktu Anda berada di PT IMIL? Ribuan. Tukang sapu misalnya. Hampir setara dengan jumlah masyarakat satu kecamatan Bahodopi di Morowali, di lokasi di mana perusahaan itu berada. Jumlahnya sama seperti jumlah masyarakat di satu kecamatan di Morowali. Ribuan tuh maksudnya di atas 5.000, di bawah 5.000? Iya, kurang lebih. 5.000? Iya, kurang lebih. Tukang sapu saya bisa ratusan misalnya? Karena gini, mereka kan itu besar sekali ya? Iya, pada waktu itu mereka tidak menggunakan, saya nggak tahu kalau sekarang pakai teknologi ya, misalnya ada teknologi, tapi pada saat itu mereka pakai tenaga manusia mungkin untuk pemberdayaan ya, agar banyak SDM yang digunakan, sehingga tukang sapunya masih, dia modelnya pakai caping terus nyapu pakai sapu-sapu besar itu, udah nyapu jalanan gitu. Jumlahnya ratusan mereka? Ratusan. Berapa digaji? Gaji mereka itu yang saya nanya ke mereka lewat nerjemah. Jadi saya minta bantuan. Anda nanya langsung nih? Iya, saya nanya, senang nggak kerja di Indonesia? Oh, dia bilang senang gitu kan. Terus kita tanya, gaji kamu berapa? Gitu. Gaji kita 8.000 yuan. Kali 2.000-an berarti ya? Sekitar 16-17 juta rupiah? Iya, betul. Satu tukang sapu 16-17 juta rupiah per bulan? Per bulan dibagi dalam 50% diberikan kepada keluarganya di negaranya dalam bentuk yuan, dan sisanya dalam bentuk rupiah diberikan kepada para pekerjanya di Indonesia. Oke, 16 juta itu bisa 4 ya. Jadi 5.000 itu bisa 4 orang. Kalau di kita 16 juta, satu gaji 4 juta, nyapu-nyapu doang begitu. Itu bisa 5.000 bisa kali 4 bisa 20.000. Itu bisa menyerap 20.000 tenaga kerja tuh, sapu-sapu. Itu satu kecamatan udah nggak usah ngapa-ngapain begitu ya. Kerja di situ semua. Tapi kenyataannya demikian atau tidak? Enggak demikian kenyataannya. Uangnya lagi keluar lagi ke mana? Ya ke China lagi. Mereka bekerja biasanya sebulan, 2 bulan, nanti mungkin tukar dan sebagainya, atau dalam hitungan tahun? Biasanya hitungan bulan mereka ada rolling ya, ada pergantian. Si keluar, entah dia mengurus visa kah atau apa,
dia kembali lagi gitu. Jadi selalu berputar begitu terus. Ini sampai sekarang yang Anda dengar itu masih ada ribuan TKA di sana dan itu bagian dari kerjasama. Ya, kalau saya melihat sampai sekarang masih ada ribuan. Ini sakti banget ya PT IMIP. Iya, dan kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain tuh. Ya, nggak bisa ngapain. Jadi kalau Pak Amin Rais itu mengatakan Jokowi itu mengantongi sampai ribuan triliun begitu ya. Ya dari kekuatan yang kita saksikan sekarang begitu ya, persidangan mental, padahal sudah banyak bukti yang keluar, kemudian apa-apa yang menjadi proyek pada zamannya Jokowi itu seolah-olah tidak bisa diganggu begitu, tidak bisa tersentuh. Ya inilah ya. Jadi kalau PT IMIP ini kuat sekali. Coba perusahaan apa yang macam begini di Indonesia itu? Dan siapa yang memberi akses perusahaan semacam ini dengan privilege yang begitu besar masuk ke Indonesia? Siapa yang memberikan akses itu pertama kalinya? Ya Pak Jowowo itu. Siapa di belakangnya? Kalau kita kita bisa aktenya, itu di akte itu ada pemegang sahamnya itu ada anak perusahaan Tingshan Group dari Cina. Oke. Dan perusahaan swasta milik Tiongkok. Oke. Nah, terus Warga 25% Tiongkok, adalah PT Bintang 8 siapa yang ada di situ? PT Bintang 8 di situ Punya ada siapa Pak itu? Sintong Panjaitan. Oke. Di dalamnya ada Pak Hendarji Supanji. Mantan dan Puspom kalau tidak salah. Iya. Dan yang dari luarnya orang Cinanya itu ada Pak Halimina, ada Itu warga negara asing. Sebenarnya tuh orang-orang yang disebutin tuh nama-namanya tuh ya ini bukan wawancara tanpa esensi, bukan wawancara tanpa substansi, itu ada permasalahan, akar permasalahannya ada di situ. Warga Cina tapi namanya nama Indonesia kayaknya ya, cuman saya nggak tahu nama aslinya siapa, nama Cinanya siapa. Tapi Anda meyakini dia WNA atau WNI? Kemungkinan WNI yang keturunan, kemungkinan ya. Oh, tapi Anda nggak tahu, nggak pernah mendengar sebelumnya itu? Nggak tahu. Oke. Dan Anda merasa waktu itu ada hal yang janggal di situ? Jadi pada waktu itu saya melihat banyak hal yang sebenarnya janggal gini. Ada nama jalan, di dalam itu semua nama jalan itu pakai nama negara di Tiongkok. Jadi ada Street, ada Beijing Street, seperti itulah. Nama-nama seperti itu gitu. Ini sudah menginjak-injak tuh kehormatan warga Indonesia kalau demikian adanya. Coba nanti tanya tuh siapa yang berhak memberi nama jalan. Ya bukan apa-apa begini. Kita ini sebagai warga negara, sebagai negara begitu ya. Dan sebagai warga negara, apakah kita mau memiliki dignity atau tidak? Apakah kita mau memiliki pride sebagai warga negara Indonesia atau tidak? Kalau Trump mereka sudah menjual diri mereka ke China kok. Ya. Mereka udah menjual diri mereka ke Jokowi, mau apa? Kalau saya mah nggak mau begitu, ya nggak mau. Itu jauh Morowali, masih bagian Indonesia. Kita itu bernegara ya, negara Indonesia. Terus mau apa? Jadi terus semua tulisan-tulisan pada tahun itu ya 2015 kayak nggak tahu kalau ada perubahan apa enggak gitu. Pada tahun itu tulisan itu bahasa Cina semua. Dan artinya pun dalam bahasa Inggris, jadi tidak ada bahasa Indonesia. Jadi saya merasa asing ya, ada di situ. Ini saya kerja di luar negeri apa di Indonesia sih? Gitu. Sempat waktu itu ramai dan kemudian ada sidak dari beberapa anggota DPR atau salah satu anggota DPR, betul ya? Iya. Tapi yang saya ingat waktu itu tidak menemukan ada warga negara Cina yang banyak di situ, betul? Betul. Seperti apa? Jadi polanya sebenarnya gini, kalau mau sidak itu lewat udara lebih pas. Karena jalan akses darat itu ada 2 pintu gerbang. Jadi gerbang pertama itu jaraknya sekitar 500 meter ke gerbang kedua. Persisnya saya kurang lebih lah gitu. Itu dari gerbang pertama ketika ada informasi, ada tamu, ada kunjungan pejabat gitu. Di dalam itu sirenenya udah bunyi. Oke, apa yang terjadi setelah itu? Disiapkan shuttle bus untuk mobilisasi para TKA-nya untuk ke lokasi yang lebih aman. Di mana? Ada di hutan. Hutan? Iya, di hutan tuh ada mes ya, semacam mes juga disiapkan untuk mobilisasi. Jadi ribuan bisa digeser langsung ke hutan? Digeser. Ribuan? Iya. Alarm bunyi, iya. Dan seketika ribuan dievakuasi ke hutan dan mereka punya SOP-nya itu? Udah ada aturannya sendiri. Jadi yang tertinggal di sana hanya sebagian kecil dan warga Indonesia saja? Iya.
Nggak akan menemukan warga negara Cina yang berlebihan. Nggak akan. Anda pernah mengalami itu? Iya, pada saat di sana justru saya berapa kali. Siapa yang datang waktu itu misalnya? Ada menteri Dahiri ya, menteri tenaga Hanif Dahiri, Hanif Dahiri. Menteri Tenaga Kerja waktu itu. Pernah gitu. Terus siapa lagi? Siapa lagi ya? Saya juga lupa siapa aja. Anggota DPR misalnya? Anggota DPR Dede Yusuf. Sidak waktu itu, Hanif Dahiri, Dede Yusuf. Rombongan di waktu yang berbeda? Berbeda. Dan tidak pernah menemukan karena ada alarm langsung lari ke hutan. Iya. Evakuasi. Oke, coba ya sudah sejauh itu mereka memikirkan bagaimana penanggulangan supaya ini tidak sampai kepada publik, dan pada akhirnya waktunya tiba. Cuman perspektifnya seperti ini, bahwa kita mendengar tadi dan kita anggap karena ini adalah sebuah karya jurnalistik, maka kita anggap saja dulu ini benar karena tidak ada versi keduanya begitu ya, atau minimalnya saya belum mendengar itu cover both sides, itu side yang satunya lagi belum ada, dan saya tidak menemukan ada kepentingan orang ini untuk berdosa, untuk berbohong ya. Dari perkataannya pun konsisten dan linear. Kita anggap saja apa yang dikatakan itu benar. Nah, permasalahannya di sini nanti itu kita tidak usah berbicara ya beberapa undang-undang yang dilabrak oleh perusahaan ini, PT IMIP ini. Kita sudah tidak usah berbicara itu karena itu akan amat sangat banyak sekali peraturan undang-undang yang dilanggar, kemudian etika yang dilanggar, kemudian penghinaan terhadap kedaulatan negara yang dilanggar, itu akan sangat banyak sekali. Kita lihat potensi saja ke depan. Apabila ya satu hari ini sampai 500 sampai 1000 orang warawiri begitu masuk ke PT IMIP dan sebagian memang keluar, dan dikira-kirakan misalkan di satu kecamatan ada 5.000, dan tadi kita melihat bahwa kalau di situ ada pengamanan yang mana pengamanannya membawa senjata api, kita harus tanyakan senjata api itu dari mana. Kalau misalkan memang itu tidak terregistrasi secara resmi di negara, maka senjata api itu berarti keluar masuk juga tuh lewat Indonesia tanpa pintu yang jelas. Yang mana pada akhirnya China itu bisa jadi memiliki 5.000 kekuatan militer yang sudah disiapkan markasnya di mana, di Morowali itu, dan semua fasilitas untuk menghidupi mereka itu cukup di situ. Ya, ini berbahaya ya, pelabuhannya ada, bandaranya ada. Mau jadi apa? Ya, jadi ini jangan sampai adalah pangkalan militer atau berpotensi untuk menjadi pangkalan militer. Yang resmi saja kita itu harus berpikir-pikir, apalagi yang ilegal seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan bandaranya legal lah, katakan demikian. Iya, bandaranya legal, tetapi de facto ya, secara faktanya ini punya potensi untuk menjadi pangkalan militer. Dan harus hati-hati. Nanti jangan-jangan mau jadi kayak command and conquer begitu ya. Lihat di satu titik dulu, bikin yang bagus, nanti menyebar ke titik yang lain. Pada akhirnya sekali lagi yang kita khawatirkan siapa? Anak cucu kita. Ya. Mau bagaimana? Demikian ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.